Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyakno, anak yang ketiga dari 6 bersaudara dari bapak kami yang bernama Kartinoto. Alamat Tileng, Kelurahan Kepek, Kecamatan atau Papanewon, Sabtosari. Rumah ini didirikan oleh mbah kami, Mbah Nitikaryo, pada tahun 1930, tepatnya selesai dibangun pada 24 Mei 1930. Dari keluarga Joglo ini dari pihak ibu, sementara dari pihak bapak itu ada di Galeng yang kaitannya dengan Joglo Suwarni. Untuk bangunan ini letak atau katakanlah menghadapnya ini tidak utara selatan persis, tetapi menghadap Serong. Jadi ini agak menyerong dari jalan ini, dianggap sebagai utara selatan. Kemudian ini ada agak ke arah tenggara. Mengapa demikian? Kata pendahulu kami bahwa untuk yang arah utara selatan itu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sementara kami yang hidup tentu saja tidak seperti itu. Kemudian struktur atau katakanlah bangunan namanya adalah yang depan sendiri, orang menyebut mungkin disebut lintring, tetapi kami keluarga mempunyai nama sendiri yang disebut telale atau dalam bahasa Indonesia belalai. Kemudian yang berikutnya utaranya yang kami duduki ini adalah Joglo. Belakang kami ada 2 dalem ageng, yaitu yang belakang kami ini dalem yang pertama limasan, yang kemudian yang belakang sendiri itu juga limasan. Sebelah kiri kami ini terdiri dari 3 kampung yang disebut gandok. Ada 3 bangunan yang berbentuk kampung. Kemudian yang sebelah paling utara itu ada tempat pakiwan atau untuk WC. Pada beberapa tahun akhir-akhir, mungkin sekitar tahun 83-an atau berapa, itu ditambah untuk yang kolah itu ada di sebelah tenggara atau di sebelah kiri kami, depan kiri kami. Kemudian mengenai belalai atau telalai, kami mempunyai anggapan atau tafsiran ini terkait dengan belalai itu gajah. Gajah dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Jawa disebut liman. Liman itu berarti dalam bahasa Indonesia itu adalah limaan. Kami menduga bahwa Joglo ini dikaitkan dengan era keislaman atau yang terkait dengan rukun Islam. Adapun lantai bangunan ini yang depan sendiri yang di telalai itu tegel batu, kemudian yang saya tempati ini juga tegel dari batu. Belakang kami di dalam ageng yang pertama itu masih
sesek atau anyaman bambu tapi kulit. Kemudian yang paling belakang itu tegel. Kemudian yang sebelah gandok, ya artinya di gandok itu juga tegel tapi ada yang masih tanah. Terus kemudian bentuk ruang ada sentong, kemudian ada ruang belah. Ruang sentong itu ada beberapa, tetapi untuk yang belah itu yang dimaksud ruang belah antara dua bangunan itu ada ruang, itu nanti namanya belah. Kami menamakannya demikian. Jadi ada belah yang antara joglo dengan Dalem Ageng, antara Dalem Ageng pertama dan Dalem Ageng kedua juga ada belah. Kemudian terkait dengan bentuk atau jendela atau pintu joglo ini memang ada kekhususan. Kekhususan yang pertama ini adalah berbentuk seperti ada ruji-ruji, di mana itu dikaitkan dengan dulu pemakaiannya untuk rapat umum, karena mbah kami dulu itu di pemerintahan desa, artinya lurah desa. Yang kedua untuk kelurahan Kepek, sehingga itu untuk udara biar tidak terlalu gerah atau katakanlah sumuk dalam bahasa Jawa. Kekhususan yang lain pada gebyok atau dinding-dinding di joglo ini masih asli. Artinya untuk yang sebelah menghadap katakanlah selatan itu dulu masih dengan pasan yang halus, sementara yang dibaliknya itu dulu masih bentuk petelan atau katakanlah dengan pakai manual yang masih terlihat tidak rata. Pada kira-kira tahun 60-an dulu kami ingat dipasai kembali karena untuk menghilangkan kotoran-kotoran sekaligus untuk menghaluskan. Tetapi masih ada bekas-bekas itu petelan untuk yang dibalik dari masing-masing pintu. Kemudian untuk yang lain kami masih mempunyai peninggalan dari pendahulu kami yang berupa lesung, yaitu alat penumbuk padi dari kayu jati yang cukup besar. Tahunnya kalau tidak salah itu tahun 40, nanti bisa dibuktikan tulisannya. Di situ ada lesung yang besar, kemudian ada lesung yang biasa. Kemudian ada yang namanya gledek, tempat untuk menyimpan dulu makanan atau apa yang perlu disimpan. Sebenarnya masih ada yang namanya bentuk-bentuk babrakan besar maupun yang sedang. Pada tahun 1949 ada clash kedua atau agresi militer Belanda yang kedua, atau orang menyebut zaman Doornstoot. Tempat ini menjadi atau digunakan oleh bupati dan keluarganya untuk mengungsi. Kemudian pada beberapa saat setelah mengungsi, ibu bupati melahirkan di tempat ini dengan kemudian aruman atau teman bayi itu ditaruh atau dipendam di sebelah belakang kami, yaitu sebelah kiri dari pintu yang sebelah timur ini.
Kemudian sebagai catatan, dulu ketika melahirkan itu Bapak Bupati memerlukan bidan. Tetapi karena di pengungsian tentu saja harus dicari. Ayah kami dulu memerintahkan warganya, salah satu warganya, untuk mencari di mana ada bidan tersebut dengan menyamar dengan menyaru sebagai pedagang tanaman tembakau atau katakanlah pakai anrok dan pakai menyamar sebagai petani. Karena di pengungsian sangat berisiko, maka harus menyamar dan baru berhasil kira-kira sekitar 2 pekan atau 2 mingguan baru bisa, karena lamanya mencari bidan. Pada tahun 2005 tempat ini atau rumah ini mendapat penghargaan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai rumah warisan budaya. Demikian sedikit informasi tentang rumah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.